Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar bagaimana menggunakan Proteus ya. Jadi minggu kemarin kalian sudah bisa menginstal Proteus di laptop masing-masing. Sekarang kita akan bagaimana menggunakan Proteus dan Arduino IDE. Dan sekarang kita panggil dulu Proteusnya. Jadi perhatikan ketika Proteus pertama kali muncul, ya, yang harus diperhatikan adalah di sini, di ISIS ini yang tulisannya ISIS, ya, di simbol ISIS ini harus berwarna biru. Jika berwarna grey berarti instalasi yang kalian lakukan itu masih belum benar. Jadi ikutin lagi, baca lagi petunjuk yang ada di dalam file yang sudah saya berikan. Ya, di situ ada petunjuknya, ikutin saja satu persatu sampai akhir ya. Tanda berhasil atau tidak itu di sini terlihat ISIS-nya berwarna biru. Ya, kita klik tombol ISIS ini. Ya, akan muncul jendela kerja ya. Jadi di sini ada jendela kerja, kemudian ini adalah untuk library device-nya ya. Ini kalau kita mau mengambil device, dan ini adalah tombol-tombol untuk perbantuan nanti akan kita gunakan ya. Jadi yang utama sebenarnya di sini itu pertama selection mode itu kalau kita mau menyeleksi ya, kemudian kalau kita mau berhubungan dengan komponen ini, kemudian kalau kita mau berhubungan dengan alat ukur ya, di sini ada alat ukur ya, nanti di sini ada sumber, itu bisa kalian gunakan ya. Nanti sering praktek nanti akan kita gunakan satu persatu. Sekarang kita lihat dulu apakah di library kita itu sudah muncul Arduino Uno ya. Kita klik, kemudian kita tulis di keyboardnya Arduino ya. Nanti kalau di Proteus kalian itu sudah terdapat simulatornya Arduino, maka akan tertulis di sini Arduino Uno. Ya, kalau belum muncul berarti ini belum ada di library kalian. Ikutin step by stepnya, kalian lihat di petunjuknya ya, baik yang ada di sepada maupun yang ada di file yang saya sertakan. Oke, kalau ada maka kita double klik Arduino-nya ya. Karena kita akan menguji menggunakan yang simpel dulu, kita menggunakan LED, maka yang berikutnya adalah kita panggil LED, kita list LED. Kalau kita mau warna tertentu, kita misalnya warnanya merah, maka LED red, kita double klik. Setelah itu kita ambil resistor ya, kita double klik. Oke ya, kemudian kita taruh resistor di jendela kerja ya, supaya terlihat nyaman. Kita putar dulu ya, kemudian kita ambil resistor ya, kita gunakan pin 3 misalnya, kita gunakan pin 3 dan kita LED-nya sertakan ya, dan kita hubungkan LED ke pin 3 ya. Kemudian karena ini butuh ground, maka kita panggil ground. Ground itu bisa kita ambil di terminal mode ya. Nah, kita ambil terminal mode, kita ambil ground ya. Jadi harus kita bedakan apakah dia nanti terakhirnya di ground atau terakhirnya di pin ya, nanti akan berbeda ya. Ingat aja di elektronika dasar ya, kalian sudah belajar bagaimana apa hubungan antara LED resistor ya. Jadi kalau seperti kalian ketahui, resistor itu bisa bekerja di forward bias dan
reverse bias. Nanti bagaimana forward bias dan reverse bias itu silakan kalian pelajari lagi di pelajaran sebelumnya. Ya, kemudian untuk resistor ya, karena tegangan di LED itu kecil ya, tidak terlalu besar ya, maka kalau terlalu besar ini efeknya nanti arus yang masuk ke dioda itu akan sangat kecil sekali, sehingga nyalanya nanti akan redup atau bahkan tidak terlihat ya. Maka kita kurangkan nilai resistornya, kita double klik, kita gunakan misalnya 300 ohm. 300 ohm, kita gunakan 300 ohm ya. Sekarang bagaimana memprogramnya? Kita lihat di sini ya, Arduino Uno. Di sini nanti ada program file. Inilah file yang nanti akan kita masukkan ya. Sekarang berikutnya adalah kita memanggil yang namanya Arduino IDE ya. Kita panggil Arduino IDE. Arduino IDE ya. Arduino IDE kita panggil. Saya juga sudah menyertakan file Arduino IDE. Khusus untuk Arduino IDE dia tidak memerlukan instalasi ya. Jadi dia tinggal diekstrak saja ya, itu langsung bisa dipakai. Dan di sketch ini yang perlu kalian perhatikan itu adalah ya, nanti di preferences ya, nanti kita lihat sketchbook location itu ada di user Mariam dokumen Arduino. Maka nanti setiap kalian melakukan proses penyimpanan untuk file itu akan tersimpan di sini ya. Kita lihat kemudian selain itu yang harus kita perhatikan yaitu adalah show verbose output during compilation ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah supaya nanti kita bisa melihat gimana letak file hex filenya ya. Jadi nanti hex filenya itulah nanti yang akan kita masukkan ke Arduino Uno ya. Kalau untuk di proses yang realnya ya, yang realnya itu tidak perlu, ini diklik itu tidak perlu ya. Tapi kalau untuk simulator karena kita butuh hex file maka perlu kita klik ya. Kemudian yang harus kita perhatikan itu adalah nanti di toolsnya itu kita sudah ada board Arduino Uno-nya ya, itu sudah tidak masalah. Tapi nanti kalau di realnya itu nanti akan muncul port ini, tapi karena kita tidak menggunakan Arduino Uno maka port ini tidak muncul karena tidak ada hubungan antara laptop dengan Arduino secara real ya. Yang harus kita sekarang kita uji saja ya. Di sini sudah ada beberapa file yang sudah jadi ya. Kita tinggal file example, kemudian kita ambil yang basic, terus kita ambil yang blink. Karena kita tadi menggunakan pin 3, maka yang di sini kita ubah ya, LED built-in ini itu dengan pin 3. Kita ambil 3 ya. LED built-in kita ambil 3. Ini LED built-in kalau di itu nanti ada LED, kalau yang di real ada LED ya. LED yang sudah terbuilt-in biasanya di pin 13 ya, dia dihubungkan ke pin 13, tapi secara otomatis dia nanti akan berkedip tanpa harus menghubungkan LED apapun ya. Berbeda di simulator, maka kita lihat di sini, kita tujuan pertama itu adalah menghasilkan LED ini kedip-kedip ya, ngeblink namanya, kedip-kedip ya. Yang di sini yang harus kalian lihat di sini void setup itu tipe data umum ya, void di C ya. Kemudian
inisialisasi pin. Di sini ada inisialisasi pin, itu adalah pin mode. Dia pin mode sebagai apa? Dia pin 3 itu sebagai output ya. Jadi nanti fungsi ini ambil sebagai output ya. Jadi dia si Arduino ini memberikan tegangan pada LED ya. Fungsinya seperti itu. Maka kemudian jika dia high ya, dia akan menyala karena akan memberikan tegangan, dan kemudian LED akan menyala. Kemudian jika low maka akan diberikan nilai 0 ya, maka tidak ada tegangan mengalir sehingga LED akan mati. Oke, setelah itu kita compile ya, kita compile. Perhatikan di sini ya, kita besarkan. Kita maximize ya, kita besarkan ya. Di sini kita akan menemukan hex filenya. Nah, kita cari hex filenya ya. Ini sudah. Nah, ini hex file nih. Hex file inilah yang kita copy ya. Hex file ini kita copy. Hex file kita copy, nah ya, karena dia nggak susah. Paling mudah kalau kita mengenai di mana file ini berada, tapi biasanya posisi hex file ini agak jauh ya, sehingga untuk mencari langsung ke filenya itu males ya. Tapi kalau kalian memang ingin mencari filenya atau karena ini posisi file itu tidak bisa diubah ya, kita copy, Ctrl C ya. Kemudian kita masuk ke Proteusnya lagi, masuk ke Proteus, dan kita double klik di Proteusnya ya, double klik di Arduino-nya, kemudian kita sematkan di sini. Kita delete saja apa yang ada di sini ya, kita delete semua, ya. Kemudian kita pastekan, Ctrl V ya. Kalau sudah oke ya. Nah, maaf, masih ada tanda petik ya. Diupayakan itu filenya sudah tidak ada tanda petik. Kalau tanda petik nanti dia menolak posisinya di mana. Nah, jadi intinya adalah ino.hex, hex filenya ya. Oke. Ya, kenapa kok hex file ya? Jadi pada dasarnya file ini dalam bentuk hex itu akan ditanamkan atau diuploadkan di dalam flash ROM-nya Arduino ya. Dimana flash ROM ini umumnya flash ROM ini memori internal yang menyimpan program ya. Nanti ketika eksekusi program ini itu sebenarnya sebagian itu ditaruh di RAM, tapi untuk sementara ditaruh di ROM. Jadi flash ROM itu penyimpan program sementara sebelum dia dieksekusi oleh microcontroller ya, walaupun memang letaknya ada di dalam port Arduino Uno ini ya. Kita lihat setelah itu, kita play kan ya, kita play kan apa yang terjadi. Nah, kita lihat nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati ya. Kita lihat dia blink ya. Kemudian kita mau percepat ya. Bagaimana kalau kita mau percepat? Kita ambil lagi, kita percepat. Nah, ini saja yang kita kurangi, delaynya kita kurangi ya. Kita kurangi 500 dan 1000. Nanti apa yang terjadi ya? Kita compile ya. Pada dasarnya ketika kita compile dia akan menghasilkan file yang sama. Jadi kita tidak perlu mengganti nama file di Arduino di Proteusnya ya. Kita cukup playkan lagi apa yang terjadi. Nah, proses nyalanya sangat sebentar ya. Proses mati nyala ya. Kalau
kita pengen cepat dua-duanya, kita ganti lagi. Kita ganti lagi delaynya sama-sama 500. Apa yang terjadi ketika sama-sama 500? Kita compile lagi. Udah, kemudian kita playkan lagi. Nah, ini terjadi. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Ketika kita bekerja dengan simulator, kadang memang tidak berjalan normal ya. Itu sebenarnya kalian harus rajin-rajin menyimpan file ini ya. Jadi jangan sampai kalian sudah susah-susah bikin itu tidak simpan ya. Kita buka lagi Proteusnya, recover, yes, kita recover saja. Nah, tidak masalah ya, sudah recover. Kita lihat, cek. Nah, ininya ternyata terjadi. Kita config, oke. Kita delete ini. Oke. Ya, kita lihat. Nah, ketiknya jadi lebih cepat. Jangan lupa kita simpan dulu. Kita simpan di jadwal microprocessor, dan kita bikin folder baru, namanya adalah praktek dan kita buka praktek save. Kita mau lebih cepat lagi, boleh ya, mau lebih cepat lagi. Gimana kalau kita 50? Apa yang terjadi? 50. Ya udah selesai. Kita klik. Oh, sangat cepat sekali ya. Ya, itulah hubungan antara Proteus Arduino Uno dengan Arduino IDE. Untuk sementara saya akhiri penulisan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.